Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan saya teman-teman. Dan tentunya masih bersama di channel saya di Hobi Ayam Bandung. Jadi apa kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat, semoga selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, disukseskan dalam bisnisnya, dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan sore hari ini teman-teman, saya ingin menjawab dua pertanyaan sekaligus. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan seperti ini. Nah, teman-teman, saya akan jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini seputar ganti bulu pada ayam. Jadi khususnya ayam Bangkok, teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ayam Bangkok aja, ayam apapun itu pada saatnya nanti itu pasti akan ganti bulu, teman-teman. Nah, pada saat ganti bulu ini di setiap daerah itu masing-masing punya nama sendiri, teman-teman. Jadi banyak sekali istilah-istilah atau penamaan pada ayam yang ganti bulu, teman-teman. Salah satunya adalah nyisip, nyulam, mabung, rontok bulu, ganti bulu, dan lain-lain, teman-teman. Nah, pada fase ganti bulu ini saya akan jelaskan. Kalau di saya itu ganti bulu ini saya golongkan kembali menjadi 4. Yang pertama adalah ngurak, teman-teman. Yang kedua adalah ambrol. Yang ketiga adalah nyulam. Dan yang ketiga adalah mabung, teman-teman. Nah, kalau istilah di saya ini seperti itu, teman-teman. Jadi ganti bulu ayam itu saya golongkan menjadi 4 bagian lagi. Jadi yang pertama adalah ngurak, kedua adalah ambrol, ketiga adalah nyulam, keempat adalah mabung. Jadi ganti bulu di tempat saya ini atau di saya khususnya, teman-teman. Jadi seperti saya cerita tadi di awal, setiap daerah itu punya judul masing-masing, punya penamaan masing-masing untuk ayam ganti bulu. Jadi kalau ditanya di daerah ini pasti jawabnya akan berbeda. Ditanya di daerah ini jawabnya pasti akan berbeda. Ditanya daerah ini juga pasti akan berbeda, teman-teman. Jadi nggak usah heran kalau kita menanyakan masalah ganti bulu di setiap daerah itu pasti jawabannya beda-beda. Nah, kalau di tempat saya itu tadi ada 4 golongan. Yang pertama adalah ngurak. Biasanya kalau ngurak ini saya gunakan kalau udah bulunya udah berantakan, udah kacau balau bulunya. Kalau udah bulunya mungkin juga boleh dibilang bulunya udah kusam. Jadi terus mulai rontoknya bulu-bulu halus. Jadi biasanya itu kalau di saya itu saya sebutnya lagi ngurak, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi bulu lagi ngurak itu seperti itu. Jadi bulunya kacau balau, bulunya berantakan, bulunya hancur-hancur, dan mulai rontoknya bulu halus. Itu namanya saya sebut ngurak, teman-teman. Nah, itu adalah yang pertama. Dan ambrol ini biasanya kalau saya gunakan itu kalau bulunya rontok semua atau bulunya itu copot semua. Jadi pada fase ini saya sebut itu fase ambrol atau rontok bulu semua, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah ngurak, yang kedua adalah ambrol. Ambrol itu buat rontok bulu semua. Jadi dari mulai bulu kecil sampai bulu besar rontok semua, itu namanya ambrol, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah nyulam, teman-teman. Jadi nyulam ini adalah pergantian bulu. Jadi dari bulu yang rontok itu digantikan dengan bulu yang baru, tetapi dalam artian kondisinya tidak ngurak, teman-teman. Jadi kondisinya bulunya masih bagus, tetapi ada yang copot atau ada yang berganti bulu, digantikan dengan bulu yang baru. Jadi biasanya pada bulu sayap atau bulu leher biasanya itu terjadi nyulam, teman-teman. Jadi bulu nyulam itu pergantian bulu yang copot atau bulu yang rusak pada bulu leher atau bulu sayap, teman-teman. Tetapi tidak dalam berarti ngurak atau bulu halusnya itu bulu-bulu kecilnya itu rontok, tetapi bukan seperti itu. Bulu-bulu halus yang lainnya bagus, tapi biasanya kalau nyulam ini bulu sayap, misalnya bulu belakang, bulu buntut, itu biasanya ada yang copot dan digantikan dengan yang baru. Itu namanya nyulam, teman-teman. Nah, untuk fase mabung ini sendiri biasanya kalau di saya mengartikannya ini proses pergantian bulu, tetapi bulu itu belum sepenuhnya tumbuh dengan sempurna, teman-teman. Jadi biasanya masih diselimuti oleh bulu rebung atau seperti sedotan. Biasanya itu saya sebut mabung. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, saya rasa pertanyaan yang pertama ini cukup, teman-teman. Jadi pertanyaan seputar perbedaan istilah-istilah dalam ganti bulu ayam. Jadi setiap daerah, sekali lagi,
setiap daerah itu, masing-masing daerah itu punya penamaan sendiri, penjudulan sendiri-sendiri. Jadi kalau ditanya di daerah ini pasti jawabnya akan berbeda. Pertanyaan ditanya di daerah ini juga pasti akan berbeda, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini bagus sekali, teman-teman. Jadi berapa persen anakannya nanti menurun ke pejantannya, dan berapa persen lagi nanti anaknya akan menurun ke betinanya, teman-teman. Nah, dalam berternak ayam Bangkok atau mengembang biakan ayam Bangkok, biasanya semua peternak atau penghobi ayam sekalipun biasanya mempunyai metode sendiri-sendiri, mempunyai trik sendiri-sendiri, mempunyai metode masing-masing dan juga trik masing-masing, teman-teman. Nah, biasanya kebanyakan pada umumnya, teman-teman, untuk mengembang biakan anak ayam, untuk mengembang biakan atau menernakan ayam Bangkok itu sendiri, biasanya yang dikedepankan adalah kualitas bukan kuantitas, teman-teman. Nah, bagaimana cara mencetak kualitas yang baik? Mencetak kualitas yang baik itu dengan cara memberikan pejantan dan betina yang bagus, teman-teman. Jadi pejantannya harus bagus, betinanya juga harus bagus. Nah, setelah mendapatkan pejantan dan betina yang bagus, baru biasanya dikembangbiakan atau dikawinkan, teman-teman. Nah, nantinya berapa persenkah anaknya akan menurun ke bejantan dan berapa persenkah nantinya anaknya akan menurun ke betina? Jadi faktor keberuntungan atau faktor hoki, faktor laki inilah yang nantinya akan menentukan anak ayam kita itu nantinya akan menurun ke pejantannya atau betinanya, teman-teman. Nah, makanya dari pertama juga kalau kita mau mengembang biakan mau beternak ayam Bangkok atau mengembangkan ayam Bangkok, mengembang biakan ayam Bangkok, kita harusnya sudah tahu dulu dari pertama bahwa kita harus menyiapkan pejantan yang bagus dan juga betina yang bagus. Jadi kenapa? Nah, kalau kita udah menyiapkan pejantan dan bagus, betina yang bagus, itu biasanya anaknya akan menurun kepada kedua faktor tersebut, yaitu faktor pejantan dan juga betinanya, teman-teman. Nah, kalau pejantannya bagus, betinanya bagus, kita nggak usah khawatir. Kemanapun anaknya nanti akan nurun, itu akan tetap bagus. Kenapa? Karena kita udah menyiapkan pejantan dan betinanya yang bagus, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk berapa persennya menurun ke jantan atau betinanya itu adalah rahasia dari Sang Pencipta. Jadi kita nggak bisa tahu. Jadi kita nggak bisa prediksi atau kita nggak bisa memastikan bahwa harus sekian persen itu menurun ke jantannya dan sekian persen itu harus menurun ke betinanya. Jadi kita nggak bisa seperti itu, teman-teman. Itu adalah rahasia yang di atas dan semuanya itu pemberian dari yang di atas. Nah, makanya dari awal saya katakan bahwa kalau kita mau mendapatkan anak yang bagus, anak yang nantinya kualitasnya bagus, jadi diusahakan dari awal itu, dari pertama itu kita sudah menyiapkan seperti saya cerita tadi, menyiapkan pejantan yang bagus dan juga betina yang bagus. Berapa persen nantinya berapa persen yang akan dihasilkan itu tergantung daripada faktor keberuntungan kita, faktor laki kita dan juga faktor hoki kita, teman-teman. Nah, jadi seperti itu aja, teman-teman, jawaban dua pertanyaan sekaligus dari kolom komentar saya. Semoga jawaban saya ini bisa bermanfaat. Semoga jawaban saya ini bisa diterima dengan baik. Dan semoga jawaban saya ini benar adanya. Saya juga minta maaf apabila saya masih banyak kekurangan dan juga masih banyak salah-salah dalam menjawab pertanyaan ini. Jadi saya juga masih banyak belajar dan saya juga masih baru, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya, konten dari saya. Semoga video saya dan konten saya ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang udah selalu setia membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian saya tetap semangat. Dan buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya juga mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya jika bermanfaat. Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya apabila saya mengupload video, kalian bisa menontonnya lebih awal. Sekali lagi buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.